Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang logaritma. Kalau kemarin kita sudah bahas sifat-sifatnya, ya. Kalau A log A sama dengan 1, ya. A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C, ya. Kalau dikurang jadi dibagi, ya. Kalau ada pangkat logaritmanya, terus basis juga logaritma, tinggal kita gunakan sifat ke berapa, misalkan 7, 8, 9, atau 10. Ya, jadi harus paham dulu kembali sifat-sifat logaritma. Nah, sekarang kalau sudah paham sifat-sifatnya, kita masuk ke persamaan logaritma. Oke, langsung saja kita ke persamaan yang pertama, ya. Nah, bentuk yang pertama ini ya sama seperti eksponen lah, ya. Bentuk pertama itu bentuk yang paling mudah. Kita akan bahas bentuk yang pertama. Ya, jadi minggu ini kita bahas bentuk 1 dan 2. Ya, jadi bentuk ke-1 ini rumusnya adalah A log fx sama dengan b. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka nanti hasilnya atau cara pengerjaannya adalah tinggal kalian jawabannya lagi nih. Fx sama dengan A pangkat B. Ya, fx sama A pangkat B. Cuma, jangan lupa ya, di sini ada beberapa syarat. Nah, syaratnya itu harus kalian penuhi, ya, syarat. Syaratnya ini adalah A lebih dari 0, jadi A-nya itu harus positif, terus A-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Nah, syarat yang ini sudah terpenuhi, kalau syarat sudah terpenuhi, langsung ke fx-nya. Ya, fx-nya juga sama, harus lebih dari 0. Ya, ini syaratnya fx dari 0. Kalau sudah syaratnya terpenuhi, baru kita ke sini. Nah, cara pengerjaannya adalah log-nya hilang, terus tinggal tulis fx-nya, A-nya yang tadinya pangkat atau di atas jadi di bawah, nah B-nya jadi ke atas jadi pangkat. Nah, ini rumusnya, ya. Rumus dari bentuk yang pertama. Ya, nih. Nih, yang Bapak biruin ini rumusnya ya, jadi harus bisa pengerjaannya seperti ini. Ya, cukup mudah. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ya, kita ke contoh. Ya, contohnya misalkan yang A, ya, misalkan 3 log 2x min 1, misalkan 2x min 1 sama dengan 2. Nah, ini contoh yang pertama. Ya, terus kita langsung kerjakan contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua yang B, itu soalnya adalah misalkan, sekarang, nah ininya X-nya. Nggak apa-apa, harus bisa. X log sama kurang 2 kurung 3x plus 10 sama dengan 8 misalkan 2. Ya, ini ya. Kita kerjakan ini contohnya. Nah, tadi sebelum mengerjakan soalnya, kita tulis dulu syarat-syaratnya. Ya, karena syarat itu menjadi yang paling penting juga. Ya, syaratnya. Kalau syaratnya sudah benar, insya Allah pasti jawabannya juga benar. Syaratnya tadi apa? A-nya lebih dari 0. Ini kan 3. 3 lebih dari 0, berarti benar. Ya, 3 tidak sama dengan 1 benar. Berarti syarat yang ini terpenuhi gitu. Ya, terus tinggal syarat yang fx lebih dari 0. Tulis fx-nya berapa? Nah, ini kan sebagai fx nih, ya. Ini fx. Nah, tulis berarti 2x min 1 lebih dari 0. Terus 2x lebih dari min 1-nya pindah ke kanan jadi positif. Jadi x-nya adalah lebih dari 2-nya pindah ke kanan jadi dibagi. Jadi 1/2. Berarti x-nya itu harusnya hasilnya adalah lebih dari 1/2. Ya, si x-nya gitu ya. Dan kamu hasilnya harusnya x-nya lebih dari setengah. Nah, sekarang kita cek. Ya, kalau syaratnya sudah ketemu, kita kembali ke fungsi soalnya. Soalnya berapa? 3 log 2x min 1 sama dengan 2. Berarti 2x min 1. Nah, berarti jadinya lognya hilang, coret, tinggal 2x min 1 pangkat. Ya, pangkat berapa? Pangkat, nih 3-nya jadi di bawah, 2-nya jadi di atas. Ya, ingat ya. Jadi 3 yang di sini pindah di sini, nah 2-nya jadi pangkat, ukuran. Nah, berarti hasil berapa? 2x min 1 sama dengan 9. Berarti 2x sama dengan 9 tambah 1. Berarti jadinya 2x sama dengan, ini sama dengan ya, ini 9 tambah 1 berarti 10. Berarti x-nya adalah 10 dibagi 2, berarti x-nya 5. Nah, x-nya ini kan 5. 5 itu kan lebih dari setengah. Ternyata benar memenuhi gitu. Ya, x setengah berarti benar x-nya sama dengan 5 gitu. Maka jawabannya ini, x sama dengan 5.
Mudah ya, cukup mudah. Ya, ini bentuk yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Ya, ini syarat yang kedua, ya yang B atau soal yang B ini kita tulis dulu syaratnya. Ya, jadi sebelum ngerjain utamakan syarat. Syaratnya itu adalah ini sekarang basisnya atau bilangan lognya itu adalah X, bukan angka. Nah, berarti syaratnya adalah X-nya harus lebih dari 0. Ingat ya, X lebih dari 0, terus X tidak sama dengan 1. Nah, nih yang di sini nih nggak boleh 0 sama nggak boleh min sama nggak boleh 1. Paling kecil berarti 2. Ya, atau seterusnya. Nah, terus kita baru ke soalnya ya. Kita fokus ke soalnya yang ini. 3x plus 10. 3x plus 10 ini, ya nanti kita ke sini ya, tulis di sini ya. Oke, ntar kita pisahin aja di sini. Nah, kita kembali ke warna hitam. Kita tulis lagi soalnya ya. X log 3x plus 10 sama dengan 2. Ingat ya, tadi kan lognya dicoret. Tinggal 3x plus 10 sama dengan X-nya jadi di bawah kan. Nah, ini 2 jadi pangkat. Nah, jadi X kuadrat. Ingat, kalau ada X kuadrat berarti difaktorin. Nah, kalian bisa pindah kemana? Misalkan kalau lebih enak sih yang 3x plus 10 pindah ke kanan. Jadi 0 sama dengan X kuadrat min 3x tambah 10. Kayak gini aja. Baru kalian faktorin berapa kali berapa. Ini ingat ya, mau sama dengannya 0-nya di sebelah kiri atau di sebelah kanan sama aja. Fokusnya ke sininya ya. X kuadrat min 3x plus 10 berarti jadinya tinggal kita faktorin. Berapa kali berapa yang hasilnya plus 10 kalau dijumlah, plus 10 ini. Ya, bentar. Salah kita. Ya, ini kan 3x pindah ke kanan jadi min, nah plus 10-nya jadi min 10 ya. Oke, sebentar. Nah, kalau sudah baru kita faktorin. Ini berarti X, ini kan di sini X, tinggal cari berapa kali berapa yang hasilnya min 10 kalau dijumlah min 3. Yang jelas pasti 2 sama 5. Ya kan 2 kali 5, 10. Nah, terus 2 sama 5 bisa jadi 3. Nah, tinggal mana yang plus, mana yang min. Nah, gimana cara nentuinnya? Kita lihat di sini kan min 3. 2 sama 5, kalau mau hasilnya min, berarti angka terbesarnya juga harus min. Ya, di sini. Ini min di sini. Plus, berarti X-nya berapa? X-nya min 2 sama X-nya 5. Oh ya, bentar. Tadi kita syarat yang di dalamnya lupa ya. Bentar, oke, bentar. Syaratnya lupa nih. Syarat yang ini belum nih ya, syarat yang fx-nya. Untung aja masih ingat fx lebih dari 0. Ini berarti 3x plus 10 lebih dari 0. Berarti jadinya 3x lebih dari min 11. Min 10. Berarti x-nya lebih dari min 10 per 3. Nah, lihat di sini. Di sini ada x lebih dari 0. Di sini ada x lebih dari min 10 per 3. Gimana biar nentuin bahwa dia jadi 1? Nah, caranya gini. Kalian di sini aja ya. Kita punya 2 titik yang berbeda. Ini X-nya lebih dari 0, yang satu. Ini X-nya lebih dari min 10 per 3. Nah, cara biar dia tahu mana himpunannya, kita gambar di sini. Ini ada titik min 10 per 3. Di sini ada titik 0. Jelas dong, min 10 kan dia min dulu. Berarti ditulisnya yang min dulu kan, karena kan negatif. 0-nya di sini. Kita lihat arahnya. Kalau lebih dari kan arahnya mana? Ke kanan. Ya, berarti yang 0 juga ke kanan. Yang ini juga ke kanan. Nah, tinggal kalian cari mana yang kena 2 garis. Ini kan 0. Nah, berarti HP yang benarnya adalah X 0. Ini kesimpulannya. Ya, jadi kalau ini sama ini digabung, hasilnya X lebih dari 0. Kenapa? Karena cari yang beririsan atau yang memenuhi semua syarat. Yang ini cuma kena 1 garis, yang ini kena 2 garis. Karena ada 2 titik ya 2 garis. Kalau 3 titik ya 3 garis, gitu, dan seterusnya. Itu caranya ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Apa gunanya itu? Nah, kita lihat di sini. Di sini X-nya berapa? Min 2. Di sini X-nya sama dengan 5. Apakah X-nya dua-duanya ini jawabannya? Atau cuma salah satu? Lihat ke syaratnya. Syarat ini sama ini digabung jadi berapa? X lebih dari 0. Berarti hasilnya nggak boleh min. Ya. Atau 1. Sedangkan di sini syarat juga X tidak sama dengan 1. Digabung. Berarti X-nya adalah lebih dari 0. Nah, ini yang min 2 ini, kan dia hasilnya min, kurang dari 0. Berarti yang min 2 tidak memenuhi. Berarti mana yang memenuhi? X sama dengan 5. Ini yang memenuhi HP-nya. Gitu ya. Oke. Jadi itu jawabannya X sama dengan 5. Ya, ini bentuk yang pertama ya. Jadi paham ya. Tinggal lognya X sama dengan A-nya yang di atas jadi di bawah, yang di sini jadi pangkat. Oke. Itu bentuk yang kedua. Kita lanjutkan ke bentuk yang ketiga.
Bentuk ketiga. Kita lanjutkan bentuk yang kedua maksudnya ya. Bentuk yang kedua. Bentuk kedua ini agak mirip-mirip dengan bentuk yang pertama. Ya, bentuknya kayak gini. A log fx sama dengan A log P. Nah, kalau tadi bentuk pertama sebelah kanannya nggak ada lognya, sekarang sebelah kiri sama kanannya ada lognya. Nah, gimana cara pengerjaannya? Hampir mirip. Ya, jadi tinggal kalian coret. Ini kan dia basisnya sama nih. Sama-sama A, sama-sama A. Kalau sudah sama, ya udah tinggal kalian coret seperti ini. Nah, maka jawabannya adalah fx sama dengan P. Gitu ya. Fx sama dengan P. Nah, kalau ini udah kalian dapat, tinggal kalian hitung dengan cara biasa, ya pindah ruas lah, atau kalau ada kuadratnya difaktorin lah, nah itu bisa. Nah, tapi ini juga sama, dia punya syarat. Syaratnya apa tadi? Ya tadi, ya A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, ya. Terus, apalagi? Fx-nya harus lebih dari 0, seperti itu, ya. Kalau sudah, baru kita kerjakan dengan cara ini, fx sama dengan P. Artinya kalau sudah sama tinggal kalian coret. Oke, kalau sudah tahu rumusnya, kita langsung ke contoh soalnya ya, biar lebih paham. Contoh, misalkan contoh yang pertama ya, kita buat 2 contoh saja. Kita buat 2 contoh, misalkan 3 log buka kurung x min 4x. Ya, x min 4x sama dengan 3 log 12 ya. Ini, misalkan contoh pertama. Terus kita buat lagi contoh yang kedua. Misalkan berapa contoh yang kedua? Yang berbeda sedikit deh. Log x min 1 ya. X kuadrat min 1 sama dengan 2 dikali log 3 ya, ditambah 3 log 4 ya. Terus dikurang log 72. Nah, ini agak beda sedikit ya, biar kalian terbiasa ketemu soal-soal yang sedikit berbeda dengan sebelumnya gitu ya. Jadi harus bisa semua tipe soal. Oke, kalau sudah kita kerjakan dulu nanti ya. Nah, kita kerjakan A yang di sini aja ya, biar irit. Nih kita jawab ya. Soalnya berapa tadi? Yang A 3 log ya, 3 log x min 4x ya. X kuadrat nih soalnya, salah-salah ya, kita kurang. X kuadrat min 4x sama dengan 3 log 12 ya. Nah, kalau sudah tinggal kita hitung ya. Nah, tapi sebelum itu kita ke syarat dulu, syarat. Ya, syaratnya, mana syaratnya? Oke, kita ganti warna dulu. Syaratnya adalah tadi apa? A-nya lebih dari 0. Nah, 3 lebih dari 0, betul ya. 3 tidak sama dengan 1, betul. Nah, tinggal kita buat syarat yang ini. Fx-nya lebih dari 0. Fx lebih dari 0. Berarti x kuadrat min 4x itu hasilnya harus lebih dari 0. Nah, perhatikan baik-baik tentang syarat yang ini nih, kalau bentuknya kuadrat ya. X kuadrat min 4x, ini bentuknya bukan bentuk yang kuadrat bagus ya, maksudnya kan di sebelahnya nggak ada angka lagi, tinggal x kuadrat min 4x. Nah, kalau cara yang kayak gini, di sini ada variabel x, di sini ada variabel x, tinggal kalian keluarkan x-nya, atau kalian distributif. X dikali buka kurung, x min 4, seperti itu, lebih dari 0. Ya, karena apa? Kalau dikali pelangi sama, x dikali x kuadrat, x kali min 4 jadi min 4x. Nah, tinggal kalian dapetin ini x sama dengan 0, ya kan? Terus yang ini x sama dengan 4, ya. Kalau yang ini kan nggak ada temennya, udah sama dengan 0 aja. Yang ini x min 4, min jadi plus. Nah, perhatikan baik-baik. Dalam menentukan arahnya, nih ya, arahnya ini kan x 0 sama 4, tulis di sini ada 0, di sini ada 4. Nah, kalian pilih arahnya mana? 0-nya mana? Arahnya ke kiri, ya kan? Yang ini ke kiri, yang ini ke kanan. Kenapa? Karena tandanya lebih dari. Ingat ya, kalau lebih dari, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Jangan dulu lupa ini, ya harus ingat. Oke. Nah, kalau sudah, kita kembali ke pengerjaannya. Ya, kita ke pengerjaannya ini. Ini 3 sama 3 udah sama.
Ya, basisnya 3 sama 3, lognya juga sama. Ya udah tinggal kita coret aja. Nah, tinggal kita tulis hasilnya berapa? X kuadrat min 4X sama dengan 12. Berarti ke dalam kan 12-nya X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Tinggal kita faktorin. Berapa kali berapa yang hasilnya min 12. Kalau dijumlah min 4. Ini jelas X sama X pasti di sini. Tinggal cari. 12 itu bisa berapa sih 12? 3 kali 4 nggak mungkin min 4. 2 sama 6 ternyata bisa jadi 4. Bener kan? Nah, tinggal mana plus mana min. Di sini kan hasilnya min. Nah, biar min berarti kan salah satu angkanya harus min yang terbesar. 2 sama 6 kan besar 6, berarti 6-nya yang min, ini yang plus. Biar hasilnya nanti min 4. Ini berarti X sama dengan min 2. Ini X sama dengan 6. Apa sih gunanya ini? Nah, kita lihat. Di sini ada 2 titik. Ada X-nya min 2, ada X-nya 6. Apakah min 2 ada di antara arsiran ini? Jelas, karena kan 0 arahnya ke kiri. Berarti min 2 ada di sini. Berarti secara logika, min 2 itu masuk. Ya, jadi jawaban min pun bisa masuk, asalkan syaratnya terpenuhi 6. 6 ini di mana? 6 itu kan di kanannya 4. Berarti benar ini 6 juga memenuhi. Kecuali 3. 3 kan di sini. Nah, kalau di sini berarti dia TM. Nah, itu gunanya syarat. Ya, jadi semuanya harus berkaitan antara syarat sama si X-nya ini. Nggak bisa sembarangan langsung jawab. Ya, jadi harus dipastikan bahwa syaratnya sama jawaban nilai X-nya saling berhubungan. Nah, berarti secara langsung jawabannya adalah HP-nya adalah ada 2. Ya, min 2,6. Jadi bisa jadi 2 jawaban, bisa jadi 1 jawaban, tergantung syaratnya. Apakah dia terpenuhi atau enggak. Nanti beda lagi kalau di sini X. Kalau di sini X lebih dari 0 berarti arahnya ke sini. Nah gitu, makanya hati-hati ya. Jadi pastikan ya semua syarat-syaratnya terpenuhi. Itu. Ini contoh yang pertama, yang A. Terus kita langsung contoh yang B. Yang B ini berarti nggak muat ya di sini. Di sebelahnya aja deh. Kita tulis lagi aja soalnya ya yang B. Log X kuadrat min 1 ya. Tadi sama dengan 2 dikali log 3 kalau nggak salah ditambah 3 log 4, ya kan, 3 log 4 dikurang log 72. Nah, nih. Ini kan soalnya ribet. Ya, kenapa ribet? Karena sebelah kanannya ada plus ada min. Nah, kita kan sudah belajar sifat-sifat logaritma. Jadi antara ruas kiri sama ruas kanan harus menyisakan lognya sendiri-sendiri. Ini masih ada di sebelah kanan ada log 3, ada log 4, ada log 72. Nah, ini nggak boleh. Ya, biar lebih gampang, yang sebelah sini kita harus kerjakan secara sederhana dulu. Berarti sebelum kita ke syarat, sebelum kita mengerjakan, sederhanakan dulu bentuk yang sebelah kanannya. Nah, 2 log 3 bisa jadi log 3 pangkat 2. Ya, berdasarkan sifat yang kemarin. Jadi 2-nya bisa pindah ke belakang, atau pangkatnya bisa pindah ke depan. Ingat ya, sifat yang kemarin. Terus ditambah log, sama nih 3-nya naikin ke belakang, jadi pangkat. 4 pangkat 3 dikurang log 72. Nah, sebenarnya ini kan nggak ada angka ya di atas basis lognya berapa. Kalau nggak ada angkanya, dianggapnya 10, 10, ini 10, ini 10, ini 10, ini 10. Semua kan? Oke, kalau sudah sama, maka hasil akhirnya adalah log X kuadrat min 1. Nah, kalau ditambah, ingat nggak ditambah diapain? Kalau tambah dikali. Maka hasilnya adalah log. Maka hasilnya adalah log 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Kalau min diapain? Dibagi. Digabung aja biar cepat. Nih 72. Sip. Nah, kalau sudah ini bentuk akhirnya. Kan? Jadi bagus kan? Tinggal kita coret. Nah, sebelum ke situ, ingat lagi. Jangan lupa syarat. Ya, syarat itu harus paling penting. Nah, syaratnya itu apa? X kuadrat min 1 lebih dari 0. Ya, syaratnya apa tadi? Fx lebih dari 0. Ya, kalau sudah, berarti kita tinggal hitung. X kuadrat. Nah, ada 2 cara pengajian seperti ini. Bisa jadi kamu kesiniin. Ya. Terus jadinya hasilnya X lebih dari plus minus akar 1. Maka X-nya adalah ada 2. Ya. X-nya bisa 1. X-nya bisa min 1. Ya, karena apa? Karena akar 1 hasilnya 1. Terus depannya ada plus ada min. Yang 1 plus, yang 1 min. Gitu maksudnya. Ada juga cara yang kedua. X kuadrat min 1 lebih dari 0. 1 itu kan bisa diubah menjadi 1 pangkat 2. Kan sama aja hasilnya. Nah, ingat kalau bentuk yang kayak gini berarti hasilnya adalah X plus 1, X min 1. Berarti X-nya ada 2 juga. Ya, bisa X sama dengan min 1, X sama dengan 1. Sama kan? Nah, kalau sudah, jangan lupa kalian gambar di sini.
Ada 2 titik kan, ada -1 sama 1. Terus tandanya apa di sini? Lebih dari. Kalau lebih dari, ingat yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Berarti dia jawabannya itu bisa 2 kemungkinan. Bisa X-nya kurang dari -1, ingat ya. Atau X-nya lebih dari 1. Sekarang kita kerjakan baru ke soalnya. Nih, yang ini kita kerjakan ya. Ini kan log sama log kita coret. Nah, hasilnya tinggal X kuadrat. -1 sama dengan berapa? 3 pangkat 2 berarti berapa? 9 dikali 4 pangkat 3 berapa? 64 sama dengan 72. Nah, kalian kan sudah SMA ya, jadi pengerjaannya harus cepat. Nah, 9 dibagi 72. 9 bagi 9, 1. 72 bagi 9 berapa? 8. Gitu, harus cepat ya. 64 dibagi 8 berapa? 8. Berarti di atas kan 8-nya, berarti hasilnya berapa? X kuadrat min 1 sama dengan 8. Berarti X kuadrat sama dengan 8 tambah 1, berarti jadinya X kuadrat sama dengan 9. Kayak tadi, X kuadrat pindah jadi plus minus jadi akar 9, berarti X-nya sama dengan plus minus 3. Berarti X-nya bisa 3 atau X-nya bisa min 3. Ini pakai cara yang pertama ini ya. Kalau mau pakai cara yang kedua pun juga bisa. 9-nya ke dalam jadi min 9. 9 jadi berapa? 3 pangkat 2. Maka hasilnya bisa X plus 3, bisa X min 3. Sama hasilnya. X sama dengan 3, X sama dengan min 3. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kalian tentuin apakah dia memenuhi atau enggak. Kita lihat min 3 apakah di mana letaknya? Nih, min 3 di sini letaknya. Nah, dia kena arsiran kan? Ya sudah, berarti ini termasuk himpunannya. 3 di mana? 3 letaknya di mana? Setelah 1 kan 1, 2, 3. Di sini juga. Berarti dua-duanya terpenuhi. Maka jawabannya atau HP-nya adalah min 3,3. Selesai. Ini yang dimaksud dengan persamaan eksponen bentuk yang kedua. Ya, nanti minggu depan kita bahas bentuk yang ketiga dan bentuk yang keempat. Oke, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.